Ya, target dari DPR dan juga pemerintah adalah untuk memulihkan wilayah terdampak ini sebelum Ramadan 2026. Lalu bagaimana kesiapannya kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di studio sudah hadir bersama saya ada Pak Hadianto Warjaman, ahli kebencanaan UI. Selamat malam, Selamat Pak Hadianto. malam, Mbak. Sehat, Pak? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga sukses Baik. selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain Pak Hadianto juga kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Ketua Satgas Penanganan Bencana Sumatera BRIN, Pak Joko Widodo. Selamat malam, Pak Joko. Baik, sambil kami perbaiki komunikasi kami dengan Pak Jeko, kami juga ingin menyapa, sudah terhubung bersama kami ada Bupati Aceh Tengah, Pak Haili Yoga. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam, Mbak Pena. Oke, kita terlebih dahulu ke Pak Bupati. Pak Bupati, kami ingin tahu bagaimana kemudian kondisi saat ini di Aceh Tengah pasca masa transisi pemulihan saat ini, Pak. Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa untuk Aceh Tengah, hari ini alhamdulillah sudah ada 2 desa yang terisolir selama ini. Hari ini sudah bisa dilewati dengan roda 2 dan roda 4, meskipun tidak maksimal. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi desa, yaitu Atu Konyel dan Jamur Konyel dan Atu Payung di Kecamatan Bintang. Jadi tinggal 1 lagi. Jadi jumlah daerah yang terisolir hari ini tinggal 24 desa lagi. Insya Allah nanti ini pun berproses. Yang kemudian ini untuk kebutuhan lain seperti beras, gas, ini hari ini sudah mulai lancar. Meskipun belum maksimal tapi sudah mulai lancar. Kemudian listrik juga, hari ini di daerah kita hanya tinggal 40 desa lagi yang belum bisa dialiri telekomunikasi, telekom. Kalau listrik tinggal 46 desa. Namun, ini sudah diberikan semuanya, yaitu genset ke semua desa yang tidak ada aliran listrik. Hari ini sudah ada penerangan lewat genset. Ini diberikan oleh dari Direktur PLN. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini adalah terkait tentang beberapa jembatan. Nah, jembatan yang hari ini memang semuanya masih rusak berat, belum bisa dilewati dengan sempurna. Ada yang dilewati dengan darurat, belum maksimal. Dan hampir semua di seluruh desa di sini jembatannya putus di kecamatan, baik jalan nasional ada 11 jembatan, kemudian di jalan provinsi ada 3 jembatan. Nah, yang kabupatennya jumlah jembatan yang rusaknya ini berjumlah hampir 79. Dan untuk desa ini hampir 170 lebih jembatan itu putus semua. Nah, ini yang menyebabkan daerah kita ini masih terisolir. Dan bahkan ada sebagian memang sampai hari ini kita masih menggunakan seling untuk mengangkat barang semua seperti kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kemudian alhamdulillah ada di 3 desa di Kecamatan Ketol, ini hunian sementara sudah mulai dilaksanakan. Ini kita melihat keadaan di lapangan. Sebelum bulan puasa ini sudah bisa ditempati di Kecamatan Ketol, ada 3 desa yang direlokasi. Dan khusus untuk Kecamatan Linge yang di 6 desa, ini sedang berproses. Ini pun mungkin siap sebelum puasa. Insya Allah seperti itu. Dan untuk komoditi cabai ini sekarang sudah mulai lancar lewat darat dan udara. Untuk durian sekarang musim panen, ini pun masih lewat darat dan sebagian lewat udara untuk dikirim ke beberapa daerah. Demikian Mbak Pena keadaan hari ini, dan perlu kami sampaikan juga ada beberapa masyarakat yang masih sekolah, anak-anak sekolah di tenda-tenda. Karena apa? Karena daerahnya hari ini terdampak bencana baik longsor maupun banjir bandang. Demikian Mbak Pena. Seperti itulah kondisi di Aceh Tengah. Saya mau ke Pak Hadianto. Pak Hadianto, kondisinya seperti saat itu di Aceh Tengah, baru 1 wilayah saja. Dan pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan rencana untuk kemudian menargetkan pemulihan ini rampung sebelum Ramadan 2026. Bagaimana Anda melihatnya? Ini kita perlu apresiasi adanya sebuah strategi dari pemerintah ya, di mana dibentuknya satuan tugas, task force. Pemulihan, rehab, rekon menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kita lihat yang ditunjuk adalah Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Saya kenal betul beliau sejak beliau Kapolsek di Cempaka Putih. Sehingga dengan sifat yang proaktif
dan visioner, beliau bisa langsung melakukan percepatan. Apa saja yang sudah dilakukan? Satu, percepatan di 52 kabupaten dan kota. Ya, itu kan luar biasa. Kemudian percepatan pemulihan area yang terdampak, lumpur, material, dan seterusnya. Dan yang paling signifikan adalah percepatan aktivasi pemerintah daerah, Mbak. Ini perlu didorong agar APBD bisa dilakukan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah percepatan tentang bagaimana situasi dan kondisi di sana melakukan sebuah dukungan terhadap sosial ekonomi yang akan berjalan menghadapi Hari Raya Idul Fitri itu. Nah, namun demikian, strategi percepatan ini harus didukung oleh strategi yang masuk ke dalam public info. Jadi kehumasan-kehumasan di daerah itu harus mengikuti ya langkah-langkah pemerintah pusat agar semua bersinergi ya menyampaikan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, sehingga nanti menuju kepada strategi berikutnya, yaitu strategi pemenuhan Huntara tadi yang disampaikan, itu betul-betul terakomodasi dengan baik. Oke, jadi kuncinya ini ada di kepala daerah begitu? Kuncinya ada di kepala daerah, dalam hal ini sekarang perannya kehumasan. Sudah sejauh mana mereka melakukan dukungan yang kuat kepada kebijakan strategi pemerintah ini menuju kepada Hari Raya Idul Fitri itu. Kita nanti akan berbicara kepada strategi sosial ekonomi. Ya. Nah. Oke, baik. Saya mau menyapa Pak Jeko dari BRIN. Pak, Anda juga sebagai salah satu Ketua Satgas Penanganan Bencana Sumatera BRIN, Pak Joko. Bagaimana kemudian strategi yang sudah disiapkan untuk bisa mempercepat pemulihan sesuai dengan target tersebut? Baik, terima kasih Mbak Vina. Sebagai Satgas BRIN, kami sebenarnya kalau di dalam ini ya, di dalam Satgas Nasional untuk percepatan Reaprekon itu kami berada di bidang pengelolaan data. Tentunya ini menjadi concern kami dan sudah sering saya sampaikan di media juga ya bahwa data yang ada di BRIN kami sudah siapkan sedemikian rupa untuk mendukung Reap dan Rekon, termasuk di dalamnya kami siapkan sekitar 300 scene lebih data citra satelit resolusi tinggi ya, dan kami juga sudah delineasi area-area terdampak yang nanti bisa menjadi prioritas untuk Reaprekon. Dan tentunya kami juga sudah berkoordinasi Mbak selama 2 minggu terakhir kami intens diskusi berkoordinasi dengan Bappenas dan teman-teman lain termasuk Badan Informasi Geospasial ya, karena di bidang pengelolaan data ini sebenarnya penanggung jawabnya adalah Kepala Badan Pusat Statistik ya. Kemudian anggotanya adalah yang pertama adalah Kepala BIG, Badan Informasi Geospasial, kemudian Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian BRIN, dan satu lagi adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Tentunya kami akan berkoordinasi dalam koridor Satgas Nasional ini. Oke, baik, saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hadianto bahwa sebetulnya kuncinya ini ada di pemerintah daerah. Bagaimana kemudian persiapan dan juga langkah yang akan diambil oleh Pemda, terutama di Aceh Tengah ini untuk mendorong percepatan pemulihan? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa memang untuk Aceh Tengah ini hampir totalitasnya itu dibantu oleh pemerintah pusat. Ini kami merasakan itu sehingga kita menjadi kuat. Cuman ini kan sudah ada pembagian tugas. Ada sebagian tugas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, ada juga provinsi dan ada juga pusat. Ini kolaborasi. Dan ini bagus, pelaksanaan ini sudah bagus sehingga masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah ini merasa bahwa pemerintah itu hadir. Kalau maksimalnya tidak bisa, tapi mereka merasakan sudah hadir. Karena apa? Karena semua komoditi kebutuhan beras dan kebutuhan yang lain ini sudah terpenuhi setiap desa sudah kita penuhi. Contoh, hari ini umpama pembuatan hunian sementara, ini terus ada yang mandiri, ada juga yang dilakukan oleh beberapa teman-teman kontraktor seperti itu, pihak ketiga yang melaksanakan, ini juga berproses sehingga hari ini masyarakat merasa bahwa kita hadir pemerintah dan ini terus kita lakukan. Nah, apalagi ini kan menjelang bulan suci Ramadan. Nah, hari ini juga, saat ini juga Pak Mendagri berada di Aceh Tengah. Hari ini, pada saat ini beliau baru mendarat di Aceh Tengah.
untuk memastikan bahwa kegiatan tata kelola pemerintahan, kesehatan, dan semua itu berjalan dengan baik. Nah, di sini ada apa kendalanya di Aceh Tengah? Di Aceh Tengah kendala yang terberatnya adalah itu jembatan dan jalan. Itu yang terkala terbesar. Yang kedua, ada beberapa desa memang sudah habis, tidak ada lagi rumahnya. Dan ini daerahnya jauh sekali. Tapi pemerintah pusat hadir. Kalau tidak bisa dilewati dengan darat, maka dilakukan dengan pesawat udara. Dan ini semuanya tersentuh. Semuanya tersentuh. Sehingga kami merasakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat ini sangat baik sekali. Sehingga kami merasakan hari masyarakat sebagai sudah kembali seperti semula. Hanya saja memang masyarakat yang kehilangan rumah ini menjadi perhatian serius kita, baik pemerintah kabupaten, juga provinsi dan pusat. Sehingga sebelum bulan Ramadan atau nanti dalam bulan Ramadan kita memastikan bahwa kebutuhan mereka itu terpenuhi, baik kebutuhan anak-anak yang sekolah, kemudian kebutuhan pakaian, kemudian kebutuhan juga untuk kebutuhan seperti beras dan lain sebagainya. Ini terpenuhi, insya Allah nanti di bulan suci Ramadan. Begitu Pak Pena. Oke, Pak Hadianto, kolaborasi pemerintah daerah dan juga pusat ini sudah berjalan dengan baik. Nanti bisa direspon nanti, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.